Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Koiria dari SMA Negeri 2 Blitar. Di sini saya akan mengucapkan beribu banyak terima kasih karena dengan mengikuti diklat ini, saya akhirnya memperoleh ilmu yang sangat berguna di mana bisa saya manfaatkan di dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Terus terang, diklat ini sangat-sangat luar biasa. Saya yang dahulunya menjadi guru malas akhirnya bisa termotivasi untuk membuat media PowerPoint ini. Beribu terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber dan juga seluruh panitia. Semoga acara seperti ini akan terus diadakan lagi. Insya Allah saya akan ikut terus demi kemajuan anak bangsa. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil karya PowerPoint perdana saya. Alhamdulillah bisa membuat PowerPoint yang sederhana. Mohon nanti kritik dan sarannya, masukannya untuk pembuatan media berikutnya. Oke, saya mencoba untuk mempresentasikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Dalam kesempatan kali ini, Bu Titin akan menerangkan materi turunan fungsi trigonometri merupakan kelanjutan dari limit trigono yang kemarin. Oke, lanjut. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari di dalam turunan fungsi trigonometri ini adalah untuk kompetensi pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi keterampilannya yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Sedangkan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Adapun indikator yang harus kalian kuasai yaitu kalian harus mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri juga. Yang ketiga, menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Oke, tentunya kalian akan bertanya, Bu, untuk apa toh turunan fungsi trigonometri itu? Kenapa harus sulit-sulit? Ya, untuk apa turunan trigonometri? Kita bahasin konstan untuk apa? Repot ya, Bu. Oke, untuk itu kalian perhatikan dulu video berikut ini.
melihat tayangan video tadi, kira-kira apa nanti turunan fungsi trigonometri itu untuk apa? Nah, ternyata turunan fungsi trigonometri itu digunakan untuk menghitung kecepatan dari baling-baling pesawat tersebut. Tidak hanya pesawat, mungkin kincir atau roda, itu ternyata kita menggunakan turunan fungsi trigonometri. Di samping itu, turunan fungsi trigonometri juga digunakan di dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Ya, itu. Jadi itu salah satu dari fungsi kita mempelajari turunan fungsi trigonometri. Adapun yang akan kita pelajari dalam turunan fungsi trigonometri ini yaitu kita kembali ke konsep turunan, yang mana kita di semester 4 matematika umum kita sudah mempelajari turunan, kemudian ada sifat-sifat turunan dan juga menyelesaikan masalah turunan. Setelah itu tentunya ada penggunaan turunan atau aplikasi turunan. Namun aplikasi turunan ini selanjutnya kita pelajari nanti di KD tersendiri, yaitu setelah turunan fungsi trigonometri. Oke. Turunan. Definisi turunan, kalau suatu fungsi punya limit, maka limit fungsi f itu disimbolkan dengan y aksen atau f aksen x. Kemudian didefinisikan limit h mendekati 0, fx plus h min fx dibagi dengan h. Jadi konsep turunan atau definisi turunan itu seperti ini. Ya. Ini juga sudah kalian pelajari di semester 4 ya anak-anak. Nah, dengan cara mencari limit h mendekati 0 fx plus h min fx dibagi h ini, kalau kita ganti dengan fungsi cos, sin, tan, maka akan ketemu turunan sin yaitu cos x, turunan cos min sin x, turunan tan itu sek kuadrat x. Sebenarnya kalian hanya memahami turunan sin sama cos, maka keempatnya nanti akan mengikuti ya dengan menggunakan definisi limit ini. Tuh, dan diingat ya anak-anak, untuk turunan yang simbolnya C, maka nanti hasilnya negatif. Diingatkan, diperhatikan, sebenarnya tidak perlu dihafal, cukup turunan sin sama cos itu aja kalian akan paham. Oke, kemudian sifat-sifat turunan kita mengulang materi di semester 4 juga. Turunan, sifat-sifat turunan itu yang perlu kalian perhatikan yaitu jika ada fx sama dengan kx pangkat n, maka turunannya kn x pangkatnya n dikurangi 1. Kemudian kalau ada u ditambah v, turunannya ya sendiri, u diturunkan, v juga diturunkan. Untuk fungsi yang u kali v, hati-hati turunannya u aksen v ditambah u kali v aksen. Yang lebih hati-hati lagi, tolong diperhatikan kalau ada fungsi u dibagi v. Itu turunannya u aksen v dikurangi u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Hati-hati ya untuk u kali v dan u dibagi v. Yang paling perlu diperhatikan yaitu kalau fungsi rantai. Ya, kalau fungsi pangkat kemudian dasarnya itu juga merupakan fungsi, maka turunannya pangkatnya tetap ditaruh di bawah, kemudian pangkatnya juga berkurang, terus ux dikali lagi dengan turunan dari fungsi tersebut. Oke, langsung ke contoh aja anak-anak. Contoh yang pertama, nah tadi ada kalian mencari turunan sin yaitu cos. Nah, buktinya dari mana? Kalian bisa mencari buku di perpus, bisa mencari di Mbah Google. Ya, itu. Caranya bagaimana? Nah, tetap kita menggunakan definisi turunan yaitu f aksen sama dengan limit h mendekati 0. Kemudian f-nya fungsinya kita ganti dengan sin x karena kita mau membuktikan fungsi x seperti ini. Kemudian limit itu kan nilainya 5
limit mendekatinya langsung dimasukkan. Kalau kita langsung memasukkan, ternyata ketemu 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini bentuknya tak tentu. Kalau tak tentu berarti bentuk sin X ditambah H dikurangi sin X ini harus kita rubah. Gimana cara merubahnya? Nah, kita ingat dulu materi matematika peminatan di semester 3. Ada sin A dikurangi sin B itu sama dengan 2 cos setengah A ditambah B kali sin setengah A dikurangi B. Dengan memisalkan A-nya ini X plus H, kemudian B-nya dimisalkan X, maka akan kita peroleh jadi sin X ditambah H min sin X ini menjadi 2 cos setengah 2X plus H kali sin setengah H. Kemudian kita pisah antara 2 cos dengan sin setengah H, maka menjadi ini. Nah, pada pertemuan berikutnya, pertemuan limit trigono, nah ternyata nilai dari limit H mendekati 0, sin setengah H dibagi H, itu kan setengah. Nah, itu padahal 2X ditambah 0 itu 0 dikali setengah, itu tinggal X. Nah, 2 kali cos X kali setengah itu menjadi cos X. Oke deh, terbukti. Mudah kan? Nah, bagaimana Bu kalau fx-nya diganti cos? Nah, kalian cari materi di semester 3 matematika minat, cos A dikurangi cos B, maka akan menjadi min 2 sin sin. Ininya tetap setengah A plus B sama setengah A min B-nya tetap. Oke, untuk mencari turunan tan, sekan, kosekan, kotat, itu kita tinggal mengingat-ingat bahwa turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Oke, itu ya. Dan contoh yang kedua, bagaimana kalau turunannya ada U kali V, fungsinya ada U kali V seperti ini. Oke, langsung anak-anak kalau ada soal seperti ini, ya untuk yang 2A ya langsung 5 sin X. Nah, turunannya sin X apa? Cos X, ya dia langsung 5 cos X. Turunannya cos X apa? Min sin X, jadi min 2 sin X. Nah, untuk 2B ini, nah ini kalian harus mengumpamakan X kuadrat kali cos X itu menjadi dimisalkan U-nya X kuadrat, V-nya ini sehingga menjadi U diketahui kalau U-nya X kuadrat turunannya 2X, kalau V-nya sin X turunannya cos X. Dengan menggunakan sifat-sifat turunan maka akan kita peroleh, nah ini ya, kalau ada U kali V kan turunannya tadi ini, sehingga tinggal kita memasukkan ini sehingga ketemulah turunan dari X kuadrat sin X itu menjadi 2X sin X ditambah X kuadrat kali cos X. Tolong diperhatikan ya anak-anak caranya. Oke, lanjut. Untuk mengetahui kemampuan kalian, ada 2 soal tipe A, yaitu buktikan turunan dari, nah ini tadi, yang tadi itu turunannya tan, sekan, ini tolong dibuktikan. Boleh menggunakan limit, boleh langsung menggunakan turunan sin cos, turunan cos min sin. Yang kedua, tentukan turunan dari ini. Ya, ada 6 soal anak-anak. Seperti biasa, kalian tulis lagi di buku tulis, kemudian bisa difoto atau di-scan. Ya, syukur kalau mau mengetik. Kalau sudah, jangan lupa dikirim ke kantong tugas aplikasi tim di masing-masing kelas. Perhatikan deadline-nya ya, jangan sampai telat lagi. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kita diberi kesehatan panjang umur, sehingga kita bisa bertemu di lain waktu. Tetap berdoa, jaga protokol kesehatan, jangan main kalau tidak penting, ya tetap di rumah aja, lakukan protokol kesehatan, sering cuci kaki, cuci tangan, pakai masker kalau kemana-mana. Oke,
Good luck anak-anak, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada kesulitan bisa japri Butitin ya. Bisa lewat PA, bisa lewat aplikasi tim ini, atau lewat Kaizala. Oke, see you next. Itulah presentasi dari PowerPoint saya, teman-teman, Bapak narasumber. Nah, perkenalkan, dalam pembuatan PowerPoint ini saya mengambil referensi dari Pak Martin Kanginan tahun 2018, yaitu Matematika Umum siswa SMA kelas 12 kelompok peminatan matematika dan ilmu alam. Ya, kemudian dari Novianto Kurnia dan kawan-kawan tahun 2018 juga jelajah matematika SMA kelas 12 peminatan MIPA. Kemudian Sukino 2018 seri kinematika the best prestasi matematika IPA cara kreatif memahami matematika. Oke, itu referensi yang saya gunakan. Kemudian saya hanyalah guru matematika di SMA Negeri 2 Blitar. Saya termasuk guru baru di situ, baru per Januari 2020. Saya belum punya prestasi, tapi alhamdulillah saya pernah menjadi pembina ekstra mulai tahun 2000 sampai 2012. Kemudian sambil membina Olimpiade Sains Matematika di sekolah, di salah satu sekolah negeri di Kota Blitar. Kemudian saya juga dipercaya menjadi pembina ekstra paski selama 3 tahun, tapi di SMA yang sebelumnya. Oke, akhirnya masukan dan kritik akan sangat berguna bagi saya untuk perkembangan selanjutnya, memotivasi saya dalam membuat media pembelajaran, dan alhamdulillah meskipun sederhana saya bisa menyelesaikan tugas ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri, untuk anak-anak, dan juga untuk orang lain. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang telah berpartisipasi di dalam grup WA diklat online ini. Oke, kalau berkenan tolong like dan subscribe YouTube saya, dan tolong diberi masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.